Sebelum saya meninggalkan Indonesia, pergi ke Eropa, saya bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dan waktu saya baru duduk, saya tanya, kenapa ya kok kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga? Padahal dulu kita sudah jauh, tapi kalah. Apa sebabnya? Yang hadir Mensesnek, kata saya bilang, kita itu kalau orangnya ya memang sudah nggak kalah. Anak cucu kita berbakat. Tetapi ada budaya yang belum kita pahami. Namanya budaya estafet. Kita harus tahu bahwa kalau saya melaksanakan sesuatu yang ditugaskan oleh rakyat, maka saya akan berusaha secara profesional, objektif secara ilmiah, tapi subjektif kepada kepentingan rakyat itu. Namun tidak ada yang abadi. Jadi berarti saya harus persiapkan generasi penerusnya. Generasi penerusnya itu saya persiapkan orangnya harus lebih baik dari diri saya sendiri. Dan saya harus persiapkan mekanisme di mana dalam waktu yang berbudaya, indah, profesional, saya serahkan stake-nya. Stake-nya itu ada program pembangunan nasional dalam spektrum yang lebar. Ada budaya, ada teknologi, semuanya itu mengandung nilai tambah. Saya harus berikan. Jadi mekanismenya itu kita persiapkan sejak kita merdeka, memanfaatkan undang-undang dasar. Dan kita bisa perbaiki, ada mekanismenya dengan mengeluarkan ketetapan-ketetapan MPR. Derivatifnya, produk hukumnya ada undang-undang yang keluar dari parlemen atau DPR. Normal di Amerika, di Jerman, di Belanda begitu juga. Nah sekarang, masalahnya yang kita hadapi, kita harus memberi stake-nya kepada generasi penerus. Oke? Mekanisme kita sudah berkembang. Kita namakan demokrasi. Tetapi mentalitasnya itu yang menerima atau memberi stake itu budayanya tidak budaya estafet. Dia pikirkan, ya dia kasih stake-nya, dia ambil. Dia lempar keluar program yang sebelumnya. Dia mau meletakkan jejak-jejak yang baru. Bagaimana kita mau maju? Saya berani mengatakan itu karena saya alami. Industri strategis. Bukan idenya Habibie, bukan ide Soeharto. Idenya Bung Karno. Kita baru saja diakui kemerdekaannya. Desember tahun 49 kita datangani di kapal Renville. Januari langsung keluar keputusan presiden yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Kirim sumber daya manusia yang berbakat segera keluar negeri untuk belajar dua, konstruksi pesawat terbang dan konstruksi kapal. Karena nanti kita harus mampu membuatnya sendiri. Tidak bisa kita beli saja. Tidak mungkin kita dalam hal ini beli dengan apa? Dulu ada minyak, sekarang minyaknya susah. Kita import, produksinya kurang. Kenapa? Kelapa sawit nggak cukup. Apa? Inilah proses
produk nilai tambah dari rakyat itu. Kita udah kembangkan. Mulai saya jadikan 20 orang. Waktu saya serahkan industri strategis dengan hadiah ulang tahun 50 tahun Indonesia Merdeka. Kita membuat kapal terbang paling canggih, kereta api cepat paling canggih, kapal penumpang 500 penumpang paling canggih, senjata paling canggih. Lalu persiapan sejak 50 sampai tahun 95 bukan main dipersiapkan oleh putra-putra. Dan dalam hal itu apa terjadi? Dalam reformasi dibubarkan industri strategis. Rame-rame impor. Tidak ada budaya estafet, saya bilang. Jadi kita harus rubah budaya itu. Nah, kepada dimanapun Anda berada, Persatuan Pelajar ini saya pernah aktif juga di situ. Kembangkan budaya itu. Mumpung yang masih hidup bisa magarin kalian. Jadi saya pesan saya itu bekerja keras, tapi jangan sudah inasinya nggak mau pulang. Wah, saya sudah jabatan apa? Tahu sendiri dari sejarah. Saya pernah juga meraih jabatan. Masuknya banyak pemasukannya. Tetapi karena dengan keyakinan bahwa kalau bukan kita, Anda yang membangun Indonesia, siapa lagi? Karena itu waktu saya dipanggil pulang, oke, dalam waktu sesingkat-singkatnya saya pulang. Jadi Anda anak dari pejuang bangsa yang tidak mengenal lelah dan menyerah, tapi harus punya budaya. Budaya itu saya bilang sama Presiden, budaya estafet.